A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahsyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami hormati, para ustadz, ustazah, haji dan para hajah. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga saat ini, detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan berjuta-juta kenikmatan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, nikmat kelonggaran, dan yang sangat pol adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Bahwa kita hidup satu kali ini, Allah mengqadar kita untuk bisa menerima kebenaran yang hakiki, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kita laksanakan secara berjamaah ini. Sebagai satu-satunya jalan atau jalan tunggal untuk bisa masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Oleh karena itu, perlu kita syukuri dan terus kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama muslimin yang akhirnya agamanya tersebut sampai kepada kita sekarang ini. Atas segala jerih payah beliau, perjuangan beliau, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian kepada para jamaah sekalian yang masih menyempatkan waktunya untuk sedikit saling mengingatkan pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah ini, kami saksikan dan kami syukuri alhamdulillah jazakumullah, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang kami hormati, hari ini adalah hari Kamis. Pada pagi tadi kita sudah banyak diberikan kajian-kajian oleh Bapak Ustadz kita, yaitu yang menyangkut masalah ilmu yang harus kita miliki, atau ilmu untuk keakhiratan. Ilmu dunia juga harus kita miliki, dan ilmu untuk keakhirat juga harus kita miliki. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Oleh karena itu, sejalan dengan yang apa disampaikan oleh Pak Ustadz pagi tadi, saya mengajak diri saya dan seluruh para jamaah untuk sama-sama kita semangati diri kita untuk mengkaji Al-Quran dan hadis-nya. Karena itu merupakan pedoman pokok kita sebagai orang Islam, sebagai tuntunan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga Allah telah mengingatkan pada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah atau yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Itu tegas disampaikan oleh Allah demikian agar kita semuanya bersemangat untuk mencari ilmu-ilmu untuk akhirat kita. Kemudian para saudara jamaah sekalian yang kami hormati, banyak sekali kefadalan apabila kita menuntut ilmu, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena memang itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun ilmu yang harus kita cari, yaitu ada tiga. Al-ilmu salah satu wa masih wa dzalika wa huwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilah. Kata Nabi, adapun ilmu yang wajib kita cari atau kita kaji adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu merupakan pedoman pokok bagi kita untuk beribadah kepada Allah, supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Yakinlah kalau kita mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis, pasti kita akan di jalan yang benar. Karena Nabi tidak meninggalkan apapun kecuali itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrani lan tazilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, yang mana kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu kitabillah, yaitu Al-Quran, wa sunnati nabi, yaitu Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di situ berisikan
ada perintah, ada larangan, juga ada cerita tentang hari yang belum kita lalui, belum kita ada, dan cerita nanti bakal kita kemana dan bagaimana kita di situ nanti. Itu ada ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita di dalam Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid ini setiap hari Kamis diadakan pengajian-pengajian, gunanya yaitu untuk membekali kita sebagai umat Islam ini, untuk membekali kita nanti apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah punya bekal. Di dunia kita juga sudah dibantu oleh rumah sakit ini mendapatkan maisha, mendapatkan rezeki, kemudian untuk bekal akhiratnya juga kita diberikan ilmu yang setiap saat kita diberikan. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Ustadz Juanda yang selalu memberikan ilmu kepada kita. Ini perlu kita syukuri dan terus kita syukuri. Karena tidak di semua tempat ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak di semua jawatan atau instansi ada waktu untuk beribadah. Ada waktu kegiatan untuk menimba ilmu agama. Nah, kita kewalang syukur kita di dalam Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid ini, peninggalan dari Bapak Haji Jalil Rasyid, ini sebagai lapangan jariah beliau. Kita doakan beliau semoga di alam sana mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya, itu harapan kita. Dan kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini, semoga Allah memberikan kesehatan, kewarasan, umur yang panjang, yang barokah, bisa melanjutkan cita-cita beliau, kemudian kita bisa beramar ma'ruf melalui Masjid Ar-Rasyid ini, dan melalui rumah sakit ini. Semoga ini semua menjadikan lapangan amal jariah bagi kita semua, harapan kita. Para jamaah sekalian yang perlu kami juga ingatkan kembali untuk diri saya, marilah kita semangati untuk mencari ilmu Al-Quran dan Hadis ini, karena itu adalah modal pokok bagi kita. Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita, dan laporannya Al-Quran juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita Al-Quran jadikan nomor satu, kita utamakan, maka Al-Quran itu sendiri akan menarik kita ke dalam surga. Apabila kita nomor duakan atau nomor sikankan Al-Quran, tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita amalkan, maka Al-Quran itu akan menarik kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur, mumpung masih diberikan kesempatan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini, karena semua kita intinya tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Semuanya itu serba pantas. Baik yang masih muda juga pantas, baik yang sudah tua, apalagi yang sudah tua juga pantas dipanggil oleh Allah. Nah, kadang-kadang juga tidak melalui sakit, kadang-kadang juga dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, mari di dalam waktu yang sedikit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sudah ada diberikan oleh rumah sakit kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk mencari bekal di akhirat nanti. Karena dengan ilmu Al-Quran dan Hadis itu menjamin kita untuk terhindar dari hal-hal yang keburukan-keburukan. Banyak sekali kefadalan-kefadalan apabila kita menuntut ilmu tadi. Karena Nabi sendiri juga diperingatkan oleh Allah. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana al-mas'ula. Muhammad, jangan kau mengerjakan suatu amalan yang kau sendiri belum tahu ilmunya. Karena apa Muhammad? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran yaitu telinga, wal basara dan penglihatan yaitu mata, wal fuada dan berapa pikiran yaitu hati, kullu ulaika kana al-mas'ula. Kesemuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi memang betul sebaiknya kita sebelum kita beramal harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Jadi ilmu kita pelajari, Al-Quran dan Hadis kita pelajari, cara-cara kita beribadah kepada Allah kita pelajari, baru setelah itu kita pahami, dan setelah kita paham baru kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ini yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para jamaah semuanya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kami syukuri dan kami doakan alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah beri manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.